Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semua? Sehat-sehat ya, Opa, Oma, tetap sehat-sehat. Nah, kita dalam acara Senja Mempesona ini akan menampilkan sebuah tema bagaimana kita di saat-saat senja umur kita harus mampu untuk memaafkan siapapun yang telah membuat kita kecewa. Artinya apa? Kita sebagai kaum lansia berdamai dengan masa lampau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Opa, Oma yang saya kasihi, kita memang harus mampu mengampuni. Supaya apa? Supaya hati kita tentram dan kita bisa menghayati hidup dengan hati yang damai. Memang memaafkan adalah jalan penyembuhan luka dan sakit hati agar relasi kita sehat, akrab, dan kita selamat kembali. Bukankah kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah? Sebagai manusia berharga, kita memang tidak boleh dilukai. Biarpun hati kita sering disakiti dan dilukai. Sebaliknya, kita juga sering menyakiti serta melukai hati sesama, bukan? Dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, sengaja maupun tidak sengaja. Kita sulit melupakan sakit hati dan peristiwa luka itu. Sayang saja, kita memberatkan dan membebani diri dengan menumpukan luka demi luka di hati kita. Kalau sudah bertumpuk, bayangkan. Nah, kita perlu dilatih dan didampingi agar mampu dan rela melepaskan luka-luka dengan ikhlas. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma, siapapun yang mengikuti acara ini, memang sering juga terjadi bahwa orang tetap menggenggam rasa kecewa, disimpan terus, jengkel, sakit hati, dendam. Dengan berpegang teguh pada kejadian naas itu dan menambah rasa gemes dan garang. Jika kita tidak rela memaafkan, kita malah memperbudak diri kita sendiri. Kita yang akan menjadi sakit, kita yang akan merasa tertekan. Pengampunan memberikan perasaan utuh dan mengembalikan kebebasan guna menjadi makin diri sendiri. Sehingga dengan demikian kalau kita sudah mengampuni, hati kita lega dan kita bisa mulai membangun relasi akrab dan juga bergaul dengan sesama jadi enak kembali. Betul, benar sekali. Setelah memberi maaf, kita kembali kepada ranah rahmat. Bukankah tulang yang patah menjadi lebih kuat sesudah tersambung kembali dan sembuh? Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian atau pencerahan. Apa yang saya katakan ini, pentingnya memaafkan untuk membebaskan diri kita dari segala tekanan, dari segala kesulitan, dari segala apa yang mengganggu kita. Nah, semoga dengan ini kita semakin menemukan, kita semakin berusaha untuk saling memaafkan. Dan terutama peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat hati kita sekarang ini tidak nyaman. Begitu
opa, oma, bapak, ibu memaafkan, melupakan, hati kita akan menjadi tenang. Mari kita dengarkan mereka menyampaikan apa yang sesungguhnya. Nah, selamat mengikuti. Yang pertama, Suster Rosa yang saat ini ada di Bolivia sebagai misionaris. Dia akan memberikan dari sudutnya bagaimana dia mengalami perjuangan batin yang begitu mencekam. Nah, dengarkan saja ya. Jadi Suster Rosa, monggo Suster Rosa, silahkan. Temanya memang menarik sekali ya. Membebaskan diri dari masa lalu yang pahit. Kalau yang manis ditinggal, biar jadi gula, biar jadi semangat. Tapi yang pahit, luka-luka yang menyakitkan, itu perlu disembuhkan. Jadi secara humanis, secara manusiawi, bahwa ketika kita membawa luka-luka itu, membawa masa lalu yang pahit, yang membuat kita itu rasanya berbeban, energi kita terserap 200% ke situ. Jadi yang sebenarnya kita bisa produktif ketika tidak membawa beban, ya seperti di kepala, di punggung kita itu bawa keranjang besar, tapi keranjang masak, nah kita tersengal-sengal ya kan. Membebaskan diri dari luka-luka masa lalu, artinya kita membutuhkan healing, ya, penyembuhan. Ini sangat penting. Artinya, penyembuhan luka batin itu memberikan ruang lebih besar bagi kita, satu, seperti diseringkan oleh Pater Iber tadi itu, bahwa rahmat Allah akan bekerja sebesar ruang batin yang kita sediakan. Jadi kalau ruang batin kita ini kecil, sempit, ya rahmatnya masuk kecil. Nah kayak cangkir, ini saya selalu punya cangkir besar untuk kopi pahitku setiap pagi itu. Mereka bilang, aduh kok bisa saya ngombe kopi saember ngene ku ya apa? Yo itu kekuatanku, tapi itu harus kosong. Kalau cangkir itu tidak kosong, saya tidak bisa ngecor kopi anget setiap hari. Nah kalau cangkir batin kita ini penuh terus dengan masalah, penuh terus dengan luka-luka masa lalu, itu ruang bebas untuk rahmat Allah ya kecil atau tidak bisa masuk. Ya, maka perlunya bahwa mengubah masa lalu yang pahit itu menjadi lelucon. Ya, saya ini anak seorang pejuang yang ya sudah saya ceritakan berkali-kali, keluarga saya itu adalah keluarga yang hilang, ya, dihilangkan oleh rezim Soeharto itu, 3 martir dalam keluarga saya. Lalu bagaimana? Itu sangat fundamental dalam kehidupan seseorang. Sekian lama saya tinggal di kesedihan itu. Rasanya untuk menjadi produktif ini susah sekali. Tapi ketika saya mulai diubah, nah terima kasih kepada Pater Setiawan, SPD, Pater Mariatma, Suster Agustin yang membantu saya, Suster Paula Rita yang membantu saya untuk keluar dari sarang penderitaan ini, maka dahsyat sekali tiba-tiba saya berubah. Jadi sampai dengan umur 30 itu saya tidak bisa menceritakan tentang bapak saya yang dihilangkan oleh Soeharto itu, tentang kakak saya, tentang semua penderitaan. Tapi ketika itu diambil, ketika itu dibuka, dan saya bisa menceritakan seperti sebuah dongeng, seperti sebuah kisah yang menarik dan orang senang sekali. Bahkan saya publikasikan. Nah, saya menjadi penulis buku dan bobotnya ya tidak kecil. Karena apa?
masa lalu yang pahit, yang rasanya menderita, yang menjadikan saya tersekat dalam kepengapan itu berubah menjadi kayak bunga yang ditabur gitu. Bagus sekali. Jadi keharuman sejarah hidup saya ini sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebagai anak tapol, anak keluarga tahanan politik yang tidak pernah pulang ke keluarganya. Nah sekarang saya menjadi seorang misionaris yang sangat bahagia karena latar belakang keluarga saya. Tulisan-tulisan artikel-artikel saya ketika di Indonesia itu diterbitkan di majalah Kana, di beberapa majalah, dan penggemarnya banyak loh, karena itu otentik sekali. Maka oma, opa, ayo, keluarkan di situ. Kalau memang perlu konsul healing, telepon saya ya. Omong-omong dengan saya siap. Gratis loh. Gratis. Layanan konsultasi psikologi, inner healing, gratis. Yang penting bahwa senja kita makin mempesona dan kita menjadi milik semua orang, kita menjadi milik Allah, menjadi milik sesama dan milik dunia. Ayo bangkit. Dan kemudian juga ada teman saya, Mas Anton Purbi, yang saat ini ada di Bandar Lampung. Dia banyak membantu orang-orang untuk menemukan dirinya kembali. Saya kira tepat sekali apa yang nanti dikatakannya, yang akan membantu kita untuk menemukan dan untuk menghargai betapa pentingnya memaafkan. Ya, monggo Mas Anton. Baik. Ya, para opa, oma, selamat malam. Saya memiliki keyakinan bahwa di masa tua ini pun, dari pengalaman saya memberikan konseling, ternyata seusia opa-oma ini banyak menyimpan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif, sehingga menjadi tanda petik luka-luka batin. Nah, bagaimana cara mengenal orang yang punya luka batin atau diri kita luka batin itu yang paling sederhana, ya paling sederhana itu selalu mengingat peristiwa negatif masa lalu, tidak mau melepaskan. Lalu suka cerita hal yang sama berulang-ulang kepada orang lain. Ada minta perhatian. Ya, kalau dulu sebelum ada COVID, kalau kita berkunjung ke teman kita, kan sering tuh kita dengarkan mereka menceritakan hal yang sama berulang-ulang. Ya itu artinya apa? Artinya ada timbunan-timbunan hal yang negatif, pengalaman negatif yang tidak bisa diterima. Ya, jadi ini perasaan-perasaan negatif ini harus dihilangkan. Dan caranya ada dua menurut saya pengalaman selama ini. Pertama itu adalah inner healing. Jadi menyembuhkan dengan cara diri sendiri. Lalu yang kedua dengan sakramen rekonsiliasi. Nah, cara untuk self healing, para opa-oma bisa baca buku saya. Judulnya Biji Sesawi Memindahkan Gunung, terbitan penerbit Kanisius Yogyakarta, halaman 200. Di situ ada tekniknya sederhana. Ya. Tapi ini yang mau saya bantu. Pertama begini, kita terima setiap peristiwa negatif, pengalaman-pengalaman negatif seperti apa ketakutan-ketakutan, kecemasan, perasaan dendam, iri hati dan sebagainya itu diterima, diyakini, diakui, lalu itu dibuang. Ya. Itu memang secara teori begitu. Hanya kalau prakteknya memang harus dibimbing ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti akan
lancar gitu. Lalu yang kedua dengan sakramen tobat, artinya apa? Nah, ini pengalaman saya banyak memberikan konseling-konseling mereka yang mengalami sakit penyakit tidak sembuh, ya, dibawa ke dokter ke luar negeri, tapi setelah bertemu, lalu saya ajak bicara, mendengarkan, sembuh total 100%. Puji Tuhan, salah satu contoh aja pada waktu tahun yang lalu, ada seorang yang menderita kanker empedu, lalu kebetulan putrinya seorang suster bertemu dengan saya, lalu saya ajak konseling, bicara, lalu saya terapi dan sebagainya, sekarang sembuh total. Ya. Nah, pengalaman yang ada di dalam diri Bapak itu ternyata pengalaman kebencian. Ya, itu kebencian-kebencian itu yang harus dibuang. Nah, di dalam buku saya, Biji Sesawi Memindahkan Gunung itu, ada kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Itu adalah seorang biarawati yang menderita kanker, dibawa kemana-mana tidak sembuh-sembuh, kemudian dengan cara doa dibawa ke Cikanere, ke Romo Yohanes Indra Kusuma, lalu di sana diberitahu ada inner healing dan ada sakramen tobat. Dan sejak itu, setelah menerima keadaannya, ternyata suster itu ada tanda petik relasi yang tidak baik dengan bapak kandungnya. Lalu setelah diajari terapi, kemudian sembuh total. Nah, artinya mari kita bersama-sama menerima suatu peristiwa negatif, apapun itu kita terima, kita akui, lalu kita lepaskan. Ya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kita belajar, kalau sudah terbiasa ya dilakukan, yaitu mengampuni diri sendiri, lalu mengampuni orang lain. Lalu yang tidak kalah pentingnya tanda petik ya, yaitu memaafkan atau mengampuni Tuhan. Nah, ini memang aneh, ini aneh. Karena apa? Seringkali kita menderita sakit penyakit, oh itu Tuhan itu yang bikin itu. Saya kurang apa? Saya rajin berdoa ke gereja, ikut NE, ikut kursus ini, tapi penyakitnya kok tetap saya, anak saya kok mengalami. Nah, jadi menyalahkan Tuhan, tanda petik ya. Oleh karena itu kita lakukan tanda petik memaafkan Tuhan. Ya memang aneh. Tetapi dibalik itu semua sebetulnya itu kita bungkus kemudian melalui sakramen rekonsiliasi kita menerima sakramen pembebasan perasaan-perasaan bersalah, berdosa, dan tanda petik ya, tanda petik saya menjamin sakit penyakit yang diderita itu sembuh dengan cara itu. Jadi kalau kita sudah inner healing, konsultasi dengan konsultan psikologi, maksudnya konsultan nanti ya terapis ya, lalu dilengkapi dengan sakramen tobat itu sembuh. Pengalaman selama ini saya membantu banyak sembuhnya. Ya, jadi intinya berilah pengampunan diri, berilah pengampunan orang lain, pemaafan orang lain, dan maafkanlah Tuhan, maka hidup kita akan bisa lebih bebas dan lebih ceria dan lebih bersyukur. Nah, mungkin itu Romo, garis besarnya pengalaman untuk inner healing. Ya secara memang ada sesi khusus karena harus praktek gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan cara ini bisa membantu untuk melepaskan segala trauma-trauma kita, luka-luka batin kita, lalu kita menjadi sehat, masa tua, masa yang bahagia, tidak lagi memikirkan warisan, tidak lagi takut akan anak cucu, dan sebagainya. Tuhan memberkati. Dan juga pada kesempatan ini, Pak Parman dari Jakarta, Paroki Matraman, yang juga akan memberikan masukan untuk kita. Mungkin juga ada orang yang hidupnya mendatar-mendatar saja. Suatu ketika, orang itu merasa ada satu kejadian yang menyebabkan dia menyadari bahwa sesuatu yang mendatar itu ternyata bukan mendatar, tapi penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Tetapi kesalahan yang dibuat oleh dirinya adalah
bahwa yang mendatar-mendatar itu karena dirinya yang hebat. Sedangkan yang mendatar-mendatar itu adalah karunia Tuhan yang dikemas dalam satu anugerah yang istimewa, sehingga dia merasa percaya diri dan merasa hidupnya tidak berkekurangan. Ketika dia menyadari bahwa dirinya itu hanya karena dikaruniai Tuhan, maka dia timbullah satu penyesalan yang terus-menerus. Penyesalan yang terus-menerus itu menyebabkan dirinya di waktu tua menjadi kurang mendapat kebahagiaan. Karena seolah-olah dia tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Nah, ketika dia mulai berusaha untuk belajar bersyukur dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan doa dan kata-kata, tapi mulai dengan menyapa dan berbagi, maka dia mulai menjadi tenang. Jadi cara mengampuni dirinya, dengan cara mengampuni dirinya, dengan cara mau berbuat baik, menyapa orang lain dengan ramah, dan mau berbagi pada orang lain. Mungkin ada juga orang yang sampai tua sekarang masih lupa untuk bersahabat, berramah tamah, berbagi pada orang lain, dan tetap bertahan pada kediriannya atau kebiasaan yang lama. Saya mencoba untuk diri saya sendiri, bagaimana mencoba untuk melalui berbagi pada orang, mulai dengan kata-kata, senyum, perbuatan, dan yang lain-lain, menjadi mengampuni diri sendiri, atau bahasa yang biasa, menebus kesalahan yang lama. Bukan karena bermusuhan dengan orang lain, karena semua mendatar saja, tapi karena dirinya lupa diri, bahwa dirinya sekedar ciptaan dan hamba, merasa segala sesuatu adalah hasil kemampuannya sendiri. Begitu berbalik, dia menyadari, maka dia berusaha untuk mensyukuri semuanya itu dengan kata-kata yang lebih baik, lebih lembut, dan lebih berbagi. Ini suatu pengalaman yang mungkin dibagikan, yang mungkin banyak orang sudah mempunyai, atau mungkin orang banyak yang sudah melakukan, tapi mungkin kurang menyadari, atau mungkin memang belum melakukan itu, sehingga dia belum bisa mengampuni atau menebus dirinya sendiri. Nah, demikian yang dapat kami bagikan kepada Opa Oma. Terima kasih kepada Suster Rosa, terima kasih pada Mas Purbi, terima kasih pada Pak Parman. Semoga perbincangan ini sungguh-sungguh bisa membangkitkan semangat kita lagi untuk memaafkan. Nah, selamat meresapkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Orationis Batu. Terima kasih.